Plak tuplak wewe jemblang. Valentine's Day. Apa itu Valentine's? Bikin banyak perzinahan, ngurangin stok-stok perawan di dunia, bikin kayak hotel-hotel mesum. Ngebahas soal hari Valentine's, lu tahu nggak sebetulnya sejarah kenapa hari Valentine's itu ada? Gua akan membahas dua keyakinan cerita mengapa hari Valentine's itu ada. Yuk dengerin cerita si ngebleng ini. Pada abad ketiga, kerajaan Roma dipimpin oleh pemimpin yang kejam bernama Claudius the Cruel atau Claudius II. Dia mendapatkan gelar kejam karena Claudius ini seorang diktator. Dia suka menyiksa rakyat-rakyatnya, memaksa mereka untuk berperang. Dia memaksa karena dia kekurangan stok tentara karena hobinya yang suka berperang. Hobi sih berperang, hobi membaca komik Claudius, komik perang. Wah. Hobinya ini membuat rakyatnya nggak ada yang mau lagi mendaftar menjadi tentaranya karena capek dengan peperangan. Jadi Claudius ini ya nggak ada angin, nggak ada hujan, rotan pun jadi. Nggak nyambung. Jadi Claudius ini mau siang, mau malam, nggak ada angin, nggak ada hujan, tentaranya itu disuruh perang terus. Tawuran yuk, tawuran. Ya itulah alasannya mengapa rakyatnya nggak ada lagi yang mau mendaftar jadi tentaranya si Claudius. Tapi si Claudius ini tuh dia mempunyai keyakinan yang absurd. Dia ngerasa rakyatnya itu nggak ada yang mau daftar jadi tentara karena dia berpikir rakyat lelakinya ini nggak mau berperang karena takut meninggalkan kekasih-kekasihnya dan juga keluarganya untuk pergi berperang. Dan karena pemikirannya yang absurd ini, jadi si Raja Claudius ini meniadakanlah pernikahan dan pertunangan untuk rakyat-rakyat Roma. Sedih ya guys, nggak bisa nikah. Jobdut, jomblo seumur hidup. Karena larangan Claudius ini, ribuan pasangan di Roma kehilangan harapan untuk bisa memikat cinta sejatinya karena keputusan tunggal tirani si Raja Claudius. Akhirnya rakyat-rakyat dari Claudius kecewa dengan keputusan ini dan banyak yang sudah nggak simpati lagi sama si Claudius. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena Claudius adalah diktator yang kejam. Akhirnya rakyat lelakinya tetap dipaksa untuk menjadi tentara-tentara perangnya si Claudius. Dari sekian banyaknya rakyat yang nggak bisa berbuat apa-apa, ada salah satu pendeta di sana yang berani secara diam-diam menentang si Claudius. Pendeta ini bernama Valentinus. Dia membela pasangan-pasangan muda-mudi di Roma dengan cara menikahkan diam-diam sebelum mereka semua disuruh pergi nih sama si Claudius untuk tawuran. Serapat-rapatnya bangkai ditutup akan tercium juga. Istilah ini gue berikan untuk pemberontakan diam-diam yang dilakukan pendeta Valentinus. Claudius akhirnya mengetahui nih kelakuan si pendeta Valentinus. Ide ngelawan lo, kata si Claudius. Valentinus jadi dijeblosin deh ke dalam penjara dan dalam waktu dekat akan segera dihukum mati. Waktu menunggu eksekusi matinya, ternyata Valentinus ini jatuh cinta sama wanita buta. Wanita buta ini anak dari penjaga penjaranya. Cie, wit, ada cinta di sel Roma. Dan di malam terakhir Valentinus mau dihukum mati, dia menulis sebuah surat untuk wanita yang ditaksirnya ini. Ntar dulu nih, Valentinus kan cewek lu buta, kok lu malah kirim surat? Orang mah jangan kirim surat Valentinus, kirim sembako. Oh, ternyata isi surat dari Valentinus ini ada yang bacain sama si wanita ini. Dan ajaibnya wanita ini ketika mendengar semua isi surat dari Valentinus, matanya yang tadinya buta menjadi sembuh guys. Kalau surat Valentinus ada sampai sekarang, gue jamin dokter-dokter mata bakal gulung tikar guys. Kata-kata dari suratnya ini ada yang cukup terkenal banget sampai sekarang. From your Valentine. With will. Esoknya tepat pada tanggal 14 Februari, Valentinus menjalani hukumannya dari Claudius. Dia dihukum penggal, kepalanya copot hingga mengeluarkan banyak darah. Pas kepalanya ngeluarin darah, si wanita Valentinus ini ngeliat deh bentuk dari darahnya itu berbentuk love. Inilah asal muasal yang kita kenal dengan bentuk istilah love. Jadi love itu bukan berarti jantung guys. Love itu tercipta dari bentuk aliran darah si Valentinus menurut versi cerita ini. Jadi guys, ada yang mengatakan atau percaya Valentine Days dirayakan pada tanggal 14 Februari karena untuk mengenang hari kematian pendeta Valentinus di Roma.
Asal-usul hari Valentine datang dari bangsa pagan nih. Bangsa pagan adalah bangsa yang sama sekali belum mengenal Tuhan. Dia tuh masih menyembah dewa-dewa kepercayaan mereka sendiri. Tradisi Valentine yang bangsa pagan lakukan itu ya, harus kalian tahu nih, nggak seromantis tradisi yang masa sekarang kita rayakan ini. Di zaman dahulu ya, di Romawi kuno, pagan merayakan sebuah festival pada tanggal 13 sampai 15 Februari. Nah, festival ini dinamakan dengan Festival Hari Ibu Kita Kartini. Bukan. Festival ini bangsa pagan namakan dengan Festival Lupercalia. Lupercalia yang berarti festival kesuburan, untuk menghormati dewa kesuburannya mereka yang bernama Faunus atau Lupercus. Dan juga pendiri Roma nih yang bernama Romulus dan Remus. Orang pagan percaya bahwa dewa Faunus adalah dewa yang akan menjaga Roma dari hewan serigala buas yang akan memangsa rakyat Roma dan juga memakan persediaan makanan mereka. Festival Lupercalia juga diadakan untuk merayakan musim seminya mereka, dan festival ini dirayakan dengan cara pesta porang, mabok-mabokan, bahkan ada juga yang berzina. Untuk awalnya festival nih, beberapa anggota Luperci atas perintah pendeta Roma akan berkumpul nih di sebuah gua suci, di mana yang diyakini di gua itu dahulu adalah tempat Romulus dan Remus diselamatkan nih oleh serigala betina yang bernama Lupa. Di gua itu sang pendeta akan mengorbankan kambing dan juga anjing. Kambing itu menurutnya adalah lambang kesuburan dan anjing adalah lambang kemurnian atau kesucian. Terus kambing yang udah dikorbankan itu ya dikuliti, kulitnya itu direndam di darahnya, lalu dibawa deh ke jalanan di mana banyak wanita remaja yang udah ngantri untuk dicambuk menggunakan kulit kambing yang berlumuran darah itu. Wanita-wanita Roma tuh dulu percaya ketika mereka dicambuk nih dengan kulit kambing yang berdarah itu, mereka akan menjadi subur di tahun mendatang. Dia melakukan itu karena dia percaya kambing adalah simbol dari kesuburan. Dan setelah pencambukan itu ya, wanita-wanita muda ini tuh menaruh sebuah kartu yang bertuliskan namanya mereka nih di sebuah wadah. Nah, nanti kartu-kartu itu diambil oleh laki-laki secara random. Siapa yang namanya terpilih, dia akan menjadi pasangan lelaki itu selama 1 tahun. Dan setelah menjadi pasangan ya, kalau cocok mereka bisa lanjut. Nah, kalau nggak cocok ya berarti si perempuan ini becek. Enggak bercanda. Kalau nggak cocok ya mereka bisa udahan dan mencari pasangan lagi di festival berikutnya. Percocokan pasangan ini nih dilakukan 14 Februari dan pada saat itulah mereka melampiaskan hasratnya mereka. Oh ya, gue juga mau skepo dulu nih. Bentuk love juga ya, menurut versi ini bentuk love itu tercipta bentuknya bukan dari jantung, tapi dia tuh tercipta bentuknya dari vaginanya perempuan dan juga bentuk kepala kambing. Nah, disitulah terciptanya bentuk love menurut versi dari cerita ini. Di versi kedua ini mungkin kalian bingung, terus kenapa dari pagan festival kok menjadi Valentine Days? Jadi begini ceritanya, waktu Konstantin menjadikan Kristen agama resmi di Roma nih, para pemimpin gerejanya tuh mau menghapus budaya-budaya tradisi festival tersebut. Karena tradisi itu tuh banyak orang yang suka mabuk-mabukan, juga berzina. Lalu ditambah lagi karena memang para pemimpin gereja tuh mau merekrut semua orang-orang Roma untuk memeluk agama Kristen. Tapi karena ulah petik gini, banyaklah warga Roma protes penghapusan festival Lupercalia. Karena banyak protes hingga akhirnya Paus Gelasius menyetujui deh festival itu ada, tapi bukan 3 hari lagi. Festival itu dipotong menjadi 1 hari, yaitu tanggal 14 Februari saja. Dan Paus Gelasius mengganti nama festival Lupercalia dengan nama Valentine Days. Dan tradisi kuno cewek dan cowok memilih pasangan secara random itu diganti dengan tradisi pengakuan dosa. Oh iya, nama Valentine Days itu diambil juga ya oleh Paus. Itu karena ketika dia merubah semua tradisi bangsa pagan, ada seorang yang ngeyel nih. Dia bernama Santo Valentine. Dia dengan berani tetap mengirimi surat untuk orang yang dia sayang dengan kata-kata romantis. Dan karena ulahnya ini, tradisi dari Santo Valentine itu menjalar sampai ke tahun 1300-an. Nah, ketika menjalar, jadi orang-orang tuh taunya ketika tanggal 14 Februari itu mereka harus mengirimi surat dengan kata-kata romantis untuk orang-orang yang mereka sayangi. Surat Valentine tertua tuh berhasil diabadikan pada tahun 1415. Surat ini adalah surat dari Mr. Caldap of Land yang ia buat untuk istri tercintanya ketika ia berada di penjara. Oke guys, itu tadi sejarah 2 versi dari terciptanya nih hari Valentine, yang katanya hari kasih sayang, padahal nyatanya adalah hari kematian. Yang telah gua telusuri, ternyata banyak orang yang mati guys, bunuh diri di tanggal 14 Februari. Kenapa? Karena depresi melihat orang lain berpasangan dan ia tak mempunyai pasangan di hari itu.